Wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semuanya, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran pertama mata pelajaran seni budaya untuk kelas 7. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga baik anak ya. Hari ini materi kita adalah bab 9 semester kedua atau semester genap, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Adapun kompetensi dasar yaitu bagaimana peserta didik memahami konsep dasar penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi konsep penerapan ragam hias pada bahan tekstil dan bagaimana peserta didik dapat atau mampu menerapkan konsep-konsep maupun prosedur dalam menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Mari kita mulai pembelajaran kita. Kita lihat atau kita perhatikan pada peta konsep pembelajaran pada halaman 126, di mana di sini peta konsepnya menunjukkan bahwa penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat menuju pada jenis dan sifat bahan tekstil tersebut. Yang kedua, jenis dan bahan pewarna. Yang ketiga, teknik yang digunakan pada ragam hias bahan tekstil. Berikutnya adalah bagaimana nanti kita akan berlatih atau menggambar motif ragam hias bahan tekstil. Hari ini kita akan menerapkan ragam hias bahan tekstil melalui konsep. Nah, perlu kita ketahui bahwa ragam hias itu ada di segala Nusantara, ada di berbagai di Indonesia. Dan tidak hanya pada bangunan saja, tetapi ada juga pada rumah tangga yang sifatnya sebagai tradisional maupun sudah menjadi modern. Nah, di sini ragam hias bahan tekstil atau bahan buatan atau alam itu dapat dari berbagai macam motif. Nah, di sini kita lihat gambar, ada gambar yang tertera di bawah ini ya. Nah, di sini ada 6 gambar dengan memiliki motif yang berbeda-beda maupun bagaimana memilih sifat bahannya ya, maupun tekniknya. Kita perhatikan nomor 1. Ini adalah motif mengenai batik ya. Motif batik yang memiliki bentuk geometris, flora dan lurik ya, termasuk lurik juga ya. Yang kedua adalah motif flora, di mana bentuknya ini dapat dibuat melalui teknik batik juga ya. Yang ketiga adalah gambar ketiga, yaitu teknik menyulam. Menyulam tentu menggunakan bahan kain juga, termasuk juga bahan utamanya yaitu benang. Jadi dengan cara menyulam menggunakan alat bantu yaitu pemidangan untuk meregangkan kain tersebut. Yang keempat itu ada gambar merajut ya atau menenun. Nah, menenun dengan menggunakan ATBM. Apa itu ATBM? Nah, ATBM adalah alat tenun bukan mesin. Jadi digunakan secara manual, ada alat tradisional. Nah, berikutnya kita perhatikan. Nah, di sini ada konsep ragam hias bahan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia. Nah, di sini ada beberapa teknik atau penerapannya dapat dilakukan. Yang pertama adalah membatik. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa membatik itu adalah proses dengan menggunakan alat canting maupun bahan yaitu yang namanya tinta malam.
Ya, tentu bahan utamanya adalah kain. Ya, menggunakan kain yang polos. Nah, yang kedua adalah menenun. Menenun tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada alat yang namanya ATBM. Alat tenun bukan mesin, tentu menggunakan benang yang ditenun menjadi kain. Yang ketiga adalah membordir. Nah, membordir di sini sifatnya ada dua, yaitu dengan cara modern maupun tradisional. Sekarang karena sudah modern, membordir itu tentu menggunakan mesin dengan alat teknologi yang canggih. Membordir dapat menggunakan benang-benang untuk membentuk suatu motif di atas kain. Yang keempat adalah menyulam. Menyulam di sini tentu menggunakan kain maupun benang untuk menggunakan benang sehingga benang tersebut dapat disulam di atas kain dengan menciptakan motif-motif yang baik dan bagus misalnya gitu ya. Yang kelima adalah melukis. Nah, melukis di sini dapat menggunakan cat air, melukis di atas kain juga bisa. Nah, tentu bisa juga menggunakan bahan-bahan alat-alat bahan tradisional maupun bahan-bahan yang modern. Bahan tradisional melukis di sini contoh misalnya Ibu menggunakan bahan alat-alat dapur, contoh kesumba misalnya ya, atau misalnya kunyit. Nah, itu dapat dibentuk membentuk dengan cara melukis di atas kain. Nah, bahan ini telah dibuat dengan menjalin benang pakan dan benang lungsi. Coba diperhatikan gambar yang di sebelah kiri. Coba lihat. Nah, jalinan tenunan. Nah, yang mana dikatakan lungsi, yang mana dikatakan pakan. Nah, itu benang lungsi adalah benang yang dijalin. Nah, yang mana yang dijalin adalah benang warna biru ya, warna biru. Benang biru adalah benang lungsi, sedangkan benang pakan adalah benang yang warna merah, ya. Nah, jadi kita mengetahui bahwa serat itu terbuat dari dua jenis, yaitu ada benang pakan dan ada benang lungsi. Boleh diperhatikan gambar jalinan tenunan. Nah, berikutnya di sini ada gambar-gambar. Nah, pada gambar 92 batik. Nah, batik pesisir dengan ciri khas pada pengembangan flora serta warna-warna yang cerah. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa jenis batik yang digunakan sebagai motif-motif yang sangat menarik yang ada di Indonesia. Untuk itu anakku sekalian, saya harap anak-anakku semuanya dapat memahami konsep penerapan ragam hias, bahwa konsep ragam hias itu sangat penting dan sangat beraneka ragam yang ada di Indonesia yang perlu kita lestarikan. Begitu uniknya sehingga anak-anakku semua dapat menciptakan, melestarikan budaya-budaya batik yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita kelas 7 sudah selesai. Saya harap anak-anakku sudah memahami untuk materi hari ini. Silahkan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, tugasnya silahkan dilihat pada halaman 128. Coba diperhatikan tabel di bawah ini, di atas ini. Nah, di sini ada tabel 1 sampai 6. Silakan diperhatikan gambar di atas ya. Sebelum berakhir, Ibu mengucapkan terima kasih banyak, dan sebelum berakhir pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.